Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Buddha membuat para hadirin berdiam di angkasa dengan kekuatan gaibnya. Sim Fasyang Sutra Teratai episode 1296. Pada dunia yang membutuhkan ketabahan ini, Bhagawan Sakyamuni dengan penuh iba dan kasihan berpegang pada kekuatan ikrarnya untuk mengubah dan menyelamatkan para makhluk. Para hadirin mendengarkan Dharma dan menerima ajaran kendaraan besar sesuai kapasitas, memberikan manfaat pada semua makhluk. Senantiasa membabarkan Dharma benar untuk membasahi jiwa kebijaksanaan. Praktek besar sebagai benih sebab di jalan Bodhisatwa memberikan manfaat pada diri sendiri dan para makhluk. Dunia yang butuh ketabahan ini, demi semua makhluk, Buddha Sakyamuni datang dan pergi ke dunia yang butuh ketabahan ini. Ini adalah dunia saha. Dunia saha, Buddha Sakyamuni rela terus-menerus datang dan pergi untuk membimbing para makhluk karena sebersih pikiran iba dan kasihan. Para makhluk keras kepala, sulit diatur dan sulit dijinakkan. Buddha Sakyamuni selama banyak kehidupan tidak pernah meninggalkan para makhluk. Ini sebabnya datang dan pergi ke dunia yang butuh ketabahan ini untuk membimbing para makhluk secara luas. Inilah kekuatan ikrarnya. Kita pernah mendengar Buddha Sakyamuni telah memberikan peramalan kepada para murid. Para murid dapat menghayati ajaran kendaraan besar. Buddha memiliki keyakinan terhadap mereka karena telah membangkitkan tekad besar. Mereka seharusnya teguh dan memiliki keyakinan yang teguh, tidak mundur dan tiada kebocoran. Oleh itu, Buddha memberikan peramalan kepada mereka. Tetapi masih ada banyak yang belum mendengarkan Dharma atau mendengar namun memahami sebagian saja, ataupun setelah paham lalu melupakannya. Para makhluk selalu demikian, timbul dan tenggelam. Tidak akan selesai dibimbing. Sang Buddha masih perlu datang terus-menerus. Ini adalah kekuatan ikrar. Berpegang pada kekuatan ikrarnya untuk mengubah dan menyelamatkan para makhluk. Para makhluk masih saja tenggelam di dalamnya. Sang Buddha hanya bisa terus datang, berharap dapat mengubah dunia yang butuh ketabahan ini menjadi tanah suci. Sebelumnya sudah kita bahas terus, para belahan raga, Buddha datang. Buddha terus-menerus merubah tanah keruh menjadi tanah suci. Maka harus membabarkan Dharma untuk menjernihkan batin para makhluk. Lahan batin para makhluk yang tadinya keruh berharap agar dapat diubah menjadi jernih. Dari kondisi yang penuh kerisauan dan kegelapan batin, dituntun ke jalan pencerahan. Maka para makhluk harus belajar di jalan bodhi pencerahan. Untuk mempelajari, harus dimulai dari tahapan sravaka. Dharma keluar dari mulut Buddha, para makhluk hendaknya menerima dengan sepenuh hati. Maka, para sravaka mendengarkan suara Sang Buddha. Didengar melalui indera pendengaran para praktisi. Harus diresapi ke dalam batin untuk dihayati, sehingga maju lagi ke tahapan praktekya Buddha. Di tahapan praktekya Buddha, menghayati nilai kebenaran dari sebab musabab. Mereka telah memahami secara tuntas ajaran 4 kebenaran mulia dan juga 12 sebab musabab. Sang Buddha harus kembali menuntun untuk melangkah maju lagi, di mana semua orang harus membangkitkan tekad luhur dengan mempraktekkan jalan bodhisattva. Walaupun kondisi batin kita sudah dijernihkan, maka jangan lagi sampai terkontaminasi kembali, di mana Dharma sudah meresap ke dalam batin setiap orang. Buddha kembali membuka dan menunjukkan bahwa
harus memasuki kerumunan orang banyak, mengakumulasi jalinan jodoh bajik dengan para makhluk, menciptakan berkah di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak, kerumunan orang memiliki berbagai macam kegelapan batin dan kerisauan. Ada yang sangat keras kepala, temperamen yang sangat kuat. Ada yang lemah, ada dharma, tidak berani menggunakan. Ada dharma, tidak berani mengatakan. Meskipun nilai kebenaran sudah diketahuinya, meskipun dalam berbagai hal di kerumunan orang jelas-jelas sudah mengetahui bahwa seharusnya ada perubahan yang seperti ini, mengkoreksi kesalahan menjadi kebenaran. Meskipun sudah mengetahuinya, tetapi tidak berani untuk memperbaikinya. Walaupun mengetahui dharma, namun di dalam hati masih saja terdapat kekhawatiran. Masih ada kegelapan batin, delusi di dalam batin. Kerisauan, ada dharma, tapi tidak berani mengatakan. Ada prinsip kebenaran, tetapi tidak dapat menjelaskan. Meskipun di dalam hati ada dharma, namun tidak dapat dipergunakan di dalam kerumunan orang banyak. Ini berarti kebijaksanaan masih belum sempurna, masih harus dilatih lagi. Akan tetapi, ada juga yang telah memahami prinsip kebenaran, namun tabiat buruknya masih belum dihapus. Masih saja keras kepala, susah ditundukkan. Jelas-jelas sudah mengetahui prinsip kebenaran, namun tabiat, tunggu sampai tabiat itu muncul, baru menyadari akan kesalahan, mengetahui kesalahan. Sudah di antara orang-orang, masalah dan benda sudah kacau lagi. Mulai memperbaiki dari awal lagi. Ini sudah agak terlambat. Ini semuanya adalah para makhluk. Ada prinsip kebenaran, tetapi tidak dapat menjelaskan. Ada dharma, tidak dapat dipergunakan. Dengan demikian, kegelapan batin dan kerisauan masih tetap ada. Sang Buddha justru ingin kita untuk baik-baik berlatih, memiliki prinsip, katakan dengan jelas. Setelah mendengarkan prinsip kebenaran, terima dengan baik. Setelah menerima prinsip kebenaran, implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat pada masalah dan benda. Ini adalah pengajaran Sang Buddha terhadap kita. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Jika tidak, ini adalah dunia yang membutuhkan ketabahan. Sekali tidak hati-hati, akan jatuh kembali ke tumimbal lahir, penderitaan yang tak tertahankan. Terus berada di dalam penderitaan dan sebab penderitaan, mengumpulkan berbagai macam dari manusia, masalah dan benda yang membuat kita risau. Bukan kita sendiri yang bisa memutuskannya. Seumur hidup berlalu lagi, kehidupan berikutnya datang lagi, membawa karma, hanya berada di sekitar penderitaan, dan tiada henti mengumpulkannya, tiada henti melipat gandakannya. Ini masih berada pada kondisi makhluk awam. Sang Buddha datang ke dunia dan menjelaskan kepada kita. Satu persatu dijelaskan. Ribuan kitab suci dan puluhan ribu teori, bukankah sedang mendiskusikan dan membicarakan kerisauan? Kegelapan batin berawal dari mana? Ini semuanya telah banyak didengarkan. Tapi kita tidak benar-benar mempraktekkannya, tidak menggunakannya di dalam kerumunan. Jadi telah memahami prinsip kebenaran, kerisauan masih tiada hentinya bertumbuh. Kegelapan batin dan kerisauan masih tiada hentinya. Demikian dilipat gandakan. Jadi semakin lama, karma buruk yang tercipta semakin banyak. Karma kolektif para makhluk. Dunia semakin lama, energi keruh semakin parah. Ini disebut tanah kotor, dunia yang keruh dan kotor. Para makhluk, sifat batin keras kepala. Semakin lama, semakin keras kepala. Jadi menciptakan sangat banyak gelombang warga pengungsi. Batin kita sendiri juga tidak bisa melewati. Tantangan demi tantangan
dari kerisauan dan kegelapan batin kita. Ini adalah karena kita sendiri sangat keras kepala. Oleh karena itu, Sang Buddha merasa sangat tidak berdaya. Tetapi welas asihnya masih tetap berpegang teguh pada kekuatan ikralnya, masih sama, tetap datang kembali, demi untuk para hadirin mendengarkan Dharma dan menerima ajaran kendaraan besar. Tujuannya adalah selalu untuk agar para hadirin, semua makhluk hidup, mereka yang telah mendengarkan Dharma, menghirup Dharma, mendengarkannya. Tapi, berapa banyak orang yang masih belum mendengarkan Dharma, yang berjodoh untuk mendengarkan ajaran Buddha, maka akan dapat membangkitkan tekad luhur. Mereka yang telah membangkitkan tekad luhur juga telah menerima ajaran Sang Buddha, sehingga bersedia untuk keluar dari rumah yang terbakar. Juga telah meninggalkan kota gaib, juga telah membagikan tekad dan ikrar, dan telah mendapat peramalan dari Sang Buddha. Semua ini telah menerima ajaran kendaraan besar. Setahap demi setahap kita seperti ini telah sampai pada titik yang seharusnya menerima peramalan, semuanya telah menerimanya. Semua ini telah menerima ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, sesuai kapasitas memberikan manfaat pada semua makhluk, senantiasa membabarkan dharma benar untuk membasahi jiwa kebijaksanaan. Sang Buddha dalam mengajar dan membimbing kita masih selalu membimbing sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun telah membangkitkan tekad luhur, tapi kita belum mempraktekannya dalam tindakan nyata. Masih belum bersungguh-sungguh di jalan bodhisattva dan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Praktek dari benih sebab bodhisattva. Saat ini kita baru mulai melangkah. Dalam hidup ini, di dunia ini, saat ini baru mulai melangkah. Baru disebut sebagai bodhisattva pemula. Yang telah membangkitkan tekad luhur disebut bodhisattva pemula. Ini berarti kita telah mengetahui sifat hakiki kebudaan. Sudah memahami bahwa sifat hakiki yang demikian adanya setara dengan yang dimiliki setiap orang. Pencerahan dan lautan kebijaksanaan Sang Buddha setara dengan yang kita miliki. Kita setara dengan Sang Buddha, hanya saja saat ini kita baru mulai membangkitkan tekad luhur. Pemula baru mulai melangkah, mulai berlatih 6 paramita. Jadi kita sekarang lagi mempelajari memberikan manfaat sesuai dengan kapasitas pada semua makhluk. Demikianlah Sang Buddha datang demi memberikan manfaat sesuai dengan kapasitas pada semua makhluk. Kita juga demikian belajar berpegang pada ajaran kendaraan besar. Kita sekarang sudah mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, kemudian mengerti. Demikianlah ajaran dari Buddha. Kita harus belajar tentang agama Buddha, bersama-sama berikrar untuk menyadarkan semua makhluk. Kita juga perlu bersamaan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kapasitas para makhluk. Sang Buddha mengajarkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita juga harus sama, harus menyesuaikan kapasitas dan memberi manfaat pada semua makhluk. Bersamaan kita harus terjun ke masyarakat, senantiasa membabarkan dharma benar untuk semua makhluk. Masih ada waktu yang sangat panjang di masa mendatang, terus-menerus berbagi dengan kalian semua, para pendengar dharma, para pembabar dharma, para pewaris dharma. Benar, seharusnya kalian semua masih ingat. Jadi kita harus sesuai kapasitas dan memberi manfaat. Senantiasa membabarkan dharma benar untuk semua makhluk. Mengharapkan dharma seperti air. Dharma bagaikan air, hati manusia yang kering gersang, sebidang lahan batin yang tidak memiliki dharma, tidak ada air dharma, sehingga batin seperti tanah yang kekurangan air. Walaupun ada benih, namun tidak bisa tumbuh. Tidak ada unsur air. Sama halnya tunas tidak dapat tumbuh. Sama sekali tidak ada tumbuh. Oleh karena itu, batin kita harus menerima dharma. Air dharma
untuk membasahi lahan batin kita dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Karena batin kita demikian, maka kita harus mengikuti hati Sang Buddha. Kita harus membimbing sesuai dengan kapasitas. Tidak tega melihat para makhluk di tengah kerumunan menimbulkan keresahan dan ketidaktahuan serta menciptakan karma. Maka kita harus masuk ke dalam kerumunan, memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis, bermanfaat bagi para makhluk. Selamanya mengajarkan dharma yang benar untuk memelihara jiwa kebijaksanaan para makhluk. Oleh karena itu, praktik besar sebagai benih sebab di jalan Bodhisattva memberikan manfaat pada diri sendiri. Kita telah berjalan di jalan Bodhisattva, membangkitkan tekad luhur, mulai berjalan di jalan Bodhisattva. Maka kita harus memberikan manfaat pada diri sendiri dan memberikan manfaat pada semua makhluk. Ini yang memerlukan kesungguhan hati kita. Mencapai tujuan dari jalan pencerahan adalah menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk mencapai pencerahan sempurna. Inilah Tathagata dengan tubuh sejati juga adalah menerapkan kebijaksanaan sesuai kenyataan sebenarnya dan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk datang ke tiga kelompok alam. Yang sadar merujuk pada Tathagata dengan tubuh perubahan. Ini adalah dharma menakjubkan yang dibabarkan secara tepat oleh Buddha Sakyamuni serta makna di belakang pujian bagus dari Tathagata Prabhutaratna. Jadi berbicara mengenai tujuan dari jalan pencerahan berarti menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk mencapai pencerahan sempurna. Ingin melewati jalan ini, datang ke dunia, masuk ke dunia saha untuk membimbing para makhluk, melakukan pelatihan diri untuk membimbing para makhluk. Inilah Tathagata dengan tubuh sejati. Inilah tubuh sejati Tathagata. Demikianlah Buddha Sakyamuni melatihnya. Ada juga dikatakan, kebijaksanaan sesuai kenyataan sebenarnya dan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk datang ke tiga kelompok alam. Karena selama kalpa sebanyak butiran debu, Buddha Sakyamuni terus-menerus demikian melatih diri, menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk datang ke tiga kelompok alam. Tiga kelompok alam, semua orang telah memahaminya, sehingga demikian mengikuti jalan ini terus-menerus melatih sampai akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Oleh karena itu, Yang Maha Sadar merujuk pada Tathagata yang bermanifestasi. Setelah beliau sadar karena iba para makhluk, tidak tega melihat para makhluk menderita, beliau menanggapi kebutuhan dunia dengan kembali ke dunia. Ini disebut sebagai Tathagata yang bermanifestasi. Ini adalah dharma menakjubkan yang dibabarkan secara tepat oleh Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni bermanifestasi di tempat yang ditinggalinya, yaitu dunia saha. Di dunia saha ini, Sang Buddha datang dan bermanifestasi untuk membabarkan dharma benar. Dharma menakjubkan yang dibabarkannya adalah dunia yang penuh ketabahan. Beliau harus membabarkan dharma di tempat ini, membabarkan sesuai kapasitas. Akhirnya, stupa mustika muncul. Ini adalah saat Sang Buddha membabarkan sutra teratai yang menakjubkan, pengajaran sempurna. Beliau secara terus-menerus mengajar sesuai kapasitas untuk membangkitkan aspirasi dari kendaraan besar. Saat membabarkan ajaran kendaraan besar, sehingga stupa mustika pun muncul. Ini terjadi saat beliau membabarkan dharma menakjubkan ini. Makna di belakang pujian bagus dari Tathagata Prabhutaratna. Jadi, makna di belakang pujian bagus dari Tathagata Prabhutaratna, stupa Buddha Prabhutaratna muncul dari tanah dan Sang Buddha mulai memuji. Bagus sekali, bagus sekali. Buddha Sakyamuni sedang mengajarkan sutra teratai yang menakjubkan.
Saya datang ke sini demi mendengarkan sutra teratai. Kita semua mestinya masih ingat akan naskah sutra sebelumnya. Sang Buddha di dunia yang penuh ketabahan sudah menjinakkan para makhluk yang keras kepala, mengajarkan sesuai kapasitasnya. Mereka semua sudah membangun tekad luhur. Jadi Buddha dengan jelas mulai membabarkan dharma yang menakjubkan, karena Buddha membuka pintu metode terampil dan menunjukkan dharma sejati. Pada saat ini, stupa mustika sudah muncul dan Buddha Prabhutaratna memberikan pujian. Inilah maknanya. Mari kita semua bersungguh hati untuk memahami ini. Jadi naskah sebelumnya, meskipun sudah kita bicarakan sebelumnya, setelah kita mendengarnya, kita harus bersungguh hati untuk mengingatnya. Saya sudah berkata selama beberapa hari setelah mendengarkan Dharma, kita mesti mengingatnya. Bila tidak, ini akan bocor. Kita akan lupa setelah mendengarnya. Oleh karenanya, kita terus mengulanginya. Terus mengingatkan diri kita, mari kita harus bersungguh hati. Mari kita bahas naskah sutra sebelumnya. Segera pula Buddha Sakyamuni memasuki stupa dan duduk, bersila dalam posisi teratai penuh pada setengah singgasana itu. Sutra teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Stupa mustika muncul dari bumi, telah naik ke angkasa. Buddha Sakyamuni juga mengumpulkan kembali belahan raga Buddha, juga telah membuka pintu stupa. Buddha Prabhutaratna di dalam stupa mustika membagikan setengah singgasana dan mempersilakan Buddha Sakyamuni duduk bersama. Ini sudah kita sampaikan dan telah memahaminya. Buddha Sakyamuni duduk bersila dalam posisi teratai penuh pada setengah singgasana. Naskah sutra berikutnya menyampaikan, pada ketika itu, para hadirin melihat kedua Tathagata berada di dalam stupa 7 mustika dan duduk bersila dalam posisi teratai penuh pada singgasana singa. Masing-masing berpikir demikian. Buddha duduk begitu tinggi dan jauh. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Buddha Sakyamuni juga membuka pintu stupa di tengah angkasa dan memasuki stupa. Buddha Prabhutaratna membagikan setengah singgasana kepada Buddha Sakyamuni. Namun yang dilihat oleh para hadirin adalah kedua Tathagata duduk bersama-sama. Namun masih terasa bahwa Sang Buddha duduk begitu tinggi dan jauh. Meskipun semua orang telah melihatnya, namun masih jauh. Selanjutnya, naskah sutra ini kembali menyampaikan bahwa bermohon semoga Tathagata dapat menggunakan kekuatan gaib untuk membuat kami seluruhnya berdiam di angkasa. Segera pula Buddha Sakyamuni menggunakan kekuatan gaib untuk menjemput para hadirin semua untuk naik ke angkasa. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Sang Buddha menggunakan kekuatan gaib karena batin para hadirin telah melihat stupa, juga telah melihat Sang Buddha. Namun, jaraknya masih sangat jauh, sehingga para hadirin masih sangat berharap. Bisakah lebih dekat sedikit? Karena kedua sosok Buddha berdiam di tengah angkasa, jika bisa lebih mendekatinya lagi. Jadi ini adalah harapan dari para hadirin. Bermohon, semoga Tathagata dapat menggunakan kekuatan gaib untuk membuat kami seluruhnya berdiam di angkasa. Di sini, Tathagata Sakyamuni menjemput para makhluk untuk berdiam di angkasa. Semua berharap kekuatan Buddha menjemput mereka untuk berdiam di angkasa. Ini artinya adalah menjelaskan bahwa Tathagata Sakyamuni telah menjemput para makhluk untuk berdiam di angkasa. Ini adalah semua berharap kekuatan Buddha. Para makhluk ingin mengandalkan kekuatan Sang Buddha, membuat kita semua juga bisa seperti Sang Buddha berdiam di angkasa. Meskipun sebelumnya pernah kita bahas bahwa stupa di dalam hati setiap orang telah muncul. Sang Buddha juga telah membuka pintu stupa demi kita dan membuka pintu batin untuk kita.
Sang Buddha juga telah masuk ke hati kita. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Selalu menyampaikan kepada semua orang untuk selalu melantunkan Buddha. Buddha masuk ke hati kita, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Hati Buddha telah menjadi hati kita sendiri sejak masa tanpa awal. Sifat hakiki kita tidak bertambah dan tidak berkurang. Semua orang memilikinya. Sama seperti Buddha Prabhutaratna dan Buddha kuno. Buddha Sakyamuni adalah Buddha terkini, Buddha saat ini. Buddha kuno adalah Buddha yang ada di dalam hati kita. Sejak masa tanpa awal, hanya saja kita selalu diliputi oleh ketidaktahuan. Buddha Sakyamuni menempuh perjalanan Dharma bermanifestasi di dunia, seperti ini wujud pencapaian kebudaan. Keluar dari istana untuk melatih diri. Metode pelatihan diri menaklukkan pasukan iblis, yaitu menaklukkan ketidaktahuan, kerisauan, kebingungan. Di dalam hati ini, menghapus segala kegelapan batin. Ini adalah cara Sang Buddha membimbing kita. Kita juga perlu belajar agama Buddha. Kita bukan praktisi Buddhis. Kita perlu mempelajari ajaran Buddha. Ingin mempelajari ajaran Buddha berarti bertekad untuk melatih diri. Melatih diri perlu tabah, bertahan di dunia. Keteguhan dari membina diri adalah untuk terus-menerus menaklukkan kerisauan dan kegelapan batin yang ada di dalam batin kita. Terus-menerus menjernihkan lahan batin kita. Setelah dijernihkan, Dharma diserap ke dalam batin. Berasal dari manakah Dharma? Melalui transformasi. Tubuh transformasi bodhisattva, tubuh transformasi tathagata. Demikianlah mencapai kebudaan di dunia dan membabarkan Dharma untuk kita. Dan kita harus melenyapkan kegelapan batin baru bisa menyerap Dharma ke dalam batin. Ini adalah Sang Buddha yang menampilkan wujud dan mengajarkan kita untuk berjalan seperti demikian. Dan kita juga harus mengatasi kerisauan kita. Kita harus mengubah tabiat buruk kita dan juga kegelapan batin kita. Harus melenyapkan kerisauan dan pikiran kita yang rumit. Harus menjauh dari arogan dan kesombongan diri. Berbagai kegelapan batin dan tabiat buruk dalam kehidupan sehari-hari harus kita lenyapkan. Setelah lahan batin jernih, belahan raga Buddha baru akan muncul, yakni Dharma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Kita kembali mengingatnya satu persatu, mengembalikan ingatan kita akan Dharma. Dharma kembali pada tempatnya. Ini yang terus disampaikan ke semua orang belakangan ini. Jika ajaran yang dahulu disampaikan telah bocor, maka ajaran yang saya berikan sekarang masih akan sangat membingungkan bagi Anda. Jika Anda ingat Dharma yang diajarkan di masa lalu dan kembali diingat, kemudian ketika Anda mendengar apa yang diajarkan sekarang, ini akan seperti bagaimana Sakyamuni membuka stupa. Pintu stupa terbuka dengan dorongan jarinya. Sekarang, segera setelah Dharma dibabarkan, kita akan memahaminya secara lengkap dan menyeluruh tentang ajaran-ajaran yang lalu. Kita akan dapat memahami dengan jelas bagaimana cara meninggalkan rumah yang terbakar. Kita akan jelas tentang bagaimana meninggalkan kota gaib, bagaimana agar bisa menerima peramaran dari Buddha. Ini semua dilakukan secara berurutan. Dharma kembali satu persatu ke tempatnya masing-masing. Ini maksudnya adalah mengingat kembali. Jika kita mengingatnya dengan jelas, ini seperti bagaimana Buddha Sakyamuni dengan satu dorongan dengan tangannya membuka pintu stupa. Bukan hanya pintu stupa terbuka, tetapi kita juga melihat dua Buddha, yaitu Buddha masa lampau dan Buddha saat ini. Sifat hakiki tatata kita sudah muncul sejak masa lampau yang tidak berawal. Batin Buddha, batin para makhluk, kita telah menemukan sifat kebudaan kita. Sama seperti Buddha Prabhutaratna,
Buddha ini adalah mustika dharma, dasar dari kita yang telah menetap di dalam diri kita. Tetapi ketika Buddha Sakyamuni masa sekarang membuka pintu stupa, semua dapat melihatnya. Kita juga melihatnya, tetapi kita masih berjarak sangat jauh. Dikarenakan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Kita sekarang masih dalam tahap memulai dan masih belum sempurna dari praktek benih bodhisatwa. Oleh karena itu, kita tidak dapat menjadi sama seperti Sang Buddha. Dalam sekejap sudah bisa melayang ke angkasa dan memasuki stupa. Kita masih sangat jauh dari keadaan seperti ini. Oleh karena itu, kita masih harus membangkitkan tekad. Bermohon, semoga Tathagata dapat menggunakan kekuatan gaib. Kita masih harus bergantung pada kekuatan Sang Buddha, mendengar kembali dengan batin, menghargai setiap dharma ini dengan sepenuh hati. Kita harus mengandalkan kekuatan Sang Buddha, juga menggunakan kekuatan sendiri untuk membantu orang lain dan diri sendiri. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha membimbing kita seperti ini. Tapi kita masih juga sama. Harus memiliki kekuatan tekad, maka untuk membuat kami, kita semuanya hanya berikrar, membentuk ikrar agung. Kita masih sangat jauh dari Sang Buddha, oleh sebab itu berharap kita dapat seluruhnya berdiam di angkasa. Sang Buddha mengerti hal ini. Di masa lampau, beliau mengajarkan tentang keberadaan dan kekosongan. Sekarang beliau mengajarkan Dharma menakjubkan. Dharma menakjubkan adalah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Beliau menuntun semua orang agar mengerti tentang segala fenomena adalah kosong. Apa yang harus kita perhitungkan dalam kehidupan ini? Segala materi, termasuk bumi, yaitu bentuk, wujud, kehancuran, dan kekosongan. Pada kehidupan ini, terlebih tubuh raga kita, lahir, tua, sakit, dan meninggal. Tubuh kita sakit, mulai dari tahapan kelahiran, tidak menentu sampai tua. Usia kehidupan kita, jalinan jodoh, sebenarnya berapa lama? Apakah masih ada yang perlu kita permasalahkan? Jika sekarang kita tidak benar-benar membangun ikrar kita, membangkitkan tekad, dan akhirnya kembali pada kebiasaan buruk manusia awam. Dengan demikian, kebiasaan buruk akan terus ada. Kerisauan dan karma kita akan terus bertambah. Ketika hal tersebut terjadi, maka kita akan jauh dari Sang Buddha. Meskipun Anda sudah bertekad dan berikrar, tetapi masih sangat jauh dari Sang Buddha. Jadi, Sang Buddha telah membabarkan Sutra Prajna. Buddha membutuhkan waktu 22 tahun untuk membabarkan Sutra Prajna, mengajarkan ajaran kekosongan selama 22 tahun. Sedangkan mengajarkan ajaran keberadaan selama 12 tahun, yakni 12 tahun membabarkan ajaran agama, kemudian masuk menjadi ajaran Waipulya. Melalui ajaran Waipulya, Buddha mulai membimbing kita untuk meninggalkan kendaraan kecil yang hanya memberi manfaat bagi diri sendiri dan mulai masuk ke dalam masyarakat. Inilah Waipulya dengan metode terampil membimbing kita. Kemudian mulai masuk ke ajaran Prajna. Ajaran Prajna membahas tentang kekosongan, ajaran agama dan Waipulya masih membahas ajaran keberadaan. Total membutuhkan waktu 20 tahun. Ajaran Prajna telah dibabarkan selama lebih dari 20 tahun. Pada akhirnya, Sang Buddha mengajarkan ajaran kekosongan dan keberadaan. Buddha Sakyamuni ingin memberitahu kita bahwa 40 tahun lebih yang lalu telah dibabarkan semua. Saat ini, setelah 42 tahun, sudah mulai masuk ke ajaran sempurna yang merupakan sutra teratai yang menakjubkan. Membabarkan Dharma dengan membahas tentang kekosongan dan keberadaan. Sekarang yang kita pahami adalah tentang kekosongan. Dalam kekosongan, terdapat keberadaan yang menakjubkan.
Buddha Sakyamuni telah menuntun kita masuk ke dalam kekosongan dan berada dalam kekosongan. Itulah prajna. Prajna, semua orang memahami bahwa semuanya kosong. Hidup ini tidak kekal, sangat singkat. Ajaran Buddha harus lekas digenggam. Singkirkan semua kebiasaan buruk kita, menyingkirkan semua kekotoran batin kita. Kerisauan batin harus disingkirkan. Sang Buddha telah memberi kita metode, jadi beliau sudah mengarahkan kita menjemput para makhluk untuk berdiam di angkasa, yaitu kosong. Semuanya adalah kosong. Apalagi yang harus diperhitungkan? Seharusnya demi manfaat bagi semua makhluk, membawa manfaat buat orang banyak, membawa manfaat buat diri kita sendiri. Untuk misi ini, kita harus bersungguh hati, menyingkirkan keakuan, kerisauan, dan kegelapan batin. Oleh karena itu, semua berharap kekuatan Buddha. Meskipun semua orang mengharapkan Buddha memberi kita lebih banyak, berharap kekuatan Buddha akan diberikan kepada kita lagi untuk mengarahkan kita menjemput mereka untuk berdiam di angkasa. Karena walaupun kita sudah belajar ajaran Buddha, tapi masih dalam keakuan, sama sekali belum tersingkirkan. Jadi masih membutuhkan kekuatan Buddha dan ajaran Dharmanya untuk mendidik kita. Segera pula, Buddha Sakyamuni menggunakan kekuatan gaib untuk menjemput para hadirin semua untuk naik ke angkasa. Dikarenakan Buddha penuh welas asih, makanya sesuai harapan mereka, menjemput dengan kekuatan gaib sehingga semuanya berdiam di angkasa. Sang Buddha demikian menjemput kami. Ini adalah kewelas-asihan Sang Buddha. Makanya sesuai harapan mereka, para makhluk sudah memohon, Sang Buddha mesti menyanggupinya. Oleh karena itu, menjemput dengan kekuatan gaib. Datang menjemput para makhluk, semuanya bisa berdiam di dalam angkasa dengan kekuatan gaib beliau. Kekuatan gaib adalah menembus tanpa tertahankan. Sesuai dengan kapasitas para makhluk, membabarkan dharma yang bisa diterima para makhluk. Dengan kekuatan gaib ini menjemput para makhluk, semuanya bisa berdiam di angkasa. Kekuatan gaib artinya adalah kekuatan gaib, ada kemampuan kekuatan gaib ini. Kita sering mengatakan harus lebih menambah sedikit lagi kekuatan, tambah lagi sedikit kekuatan. Arah tujuan bila benar, tabung ini bila ada tersumbat, kita tambah lagi sedikit kekuatan. Dengan kekuatan ini dinamakan kekuatan menembus. Jika arah tujuan benar, kita harus tanpa berhentinya dengan kekuatan batin menghayati dharmanya. Menggunakan kekuatan gaib untuk menjemput para hadirin semua untuk naik ke angkasa. Perumpamaan untuk menggunakan kekuatan kebijaksanaan dari metode terampil untuk menuntun para makhluk agar di mana-mana lepas dari kemelekatan dan naik menuju jalan tengah dari kendaraan tunggal. Maka, untuk menjemput para hadirin semua untuk naik ke angkasa, kita harus bersungguh hati. Kita harus bersungguh hati menghayati ajaran Sang Buddha. Sang Buddha dapat menyesuaikan diri dengan kapasitas para makhluk. Maka para makhluk harus lebih berusaha menerima. Seperti perumpamaan menggunakan kekuatan kebijaksanaan dari metode terampil. Saat Sang Buddha membahas tentang keberadaan dan membicarakan tentang kekosongan, menggunakan kekuatan kebijaksanaan dari metode terampil untuk menuntun kita semua, menuntun para makhluk agar di mana-mana lepas dari kemelekatan. Kita semua harus meninggalkan kemelekatan ini, harus di mana-mana meninggalkan kemelekatan seperti yang dibahas Sang Buddha di Sutra Prajna. Bersumbangsi tanpa pamrih, yang penting hati kita senang. Bersumbangsi tanpa pamrih, maka menuntun para makhluk agar di mana-mana lepas dari kemelekatan.
naik menuju jalan tengah dari kendaraan tunggal, telah mencapai jalan tengah di kendaraan tunggal. Sutra teratai adalah jalan tengah kendaraan tunggal. Ini adalah jalan tengah kendaraan tunggal. Jalan tengah kendaraan tunggal pengajaran sempurna. Ini menunjukkan kalau para praktisi dari 3 kendaraan dan 8 kelompok pelindung Dharma telah menerima peramalan akan kebudaan. Semua berdiam dalam kebenaran paling akhir daripada kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Di atas menunjukkan kalau para belahan raga dari jauh telah habis berkumpul. Ini telah menunjukkan kalau para praktisi dari 3 kendaraan dan 8 kelompok pelindung Dharma telah menerima peramalan akan kebudaan. Sebelumnya, sudah kita bahas, Sang Buddha telah memberikan peramalan bagi para muridnya, bahkan telah memberikan peramalan bagi para dewa, juga bagi 8 kelompok pelindung Dharma. Sebelumnya sudah memberikan peramalan praktisi 3 kendaraan seperti Sravaka, Praktekya Buddha, dan Bodhisattva. Pada naskah sutra sebelumnya, Sang Buddha telah memberikan peramalan bagi mereka. Sehingga para siswa dari 3 kendaraan ini juga bagi para dewa dan 8 kelompok pelindung Dharma, mereka semua telah menerima peramalan. Semua berdiam dalam kebenaran paling akhir daripada kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Semuanya telah menerima segala ajaran dari Buddha. Prinsip kebenaran yang telah dibabarkan oleh Buddha, kita harus sepenuh hati menghayati semuanya. Di atas menunjukkan kalau para belahan raga dari jauh telah habis berkumpul. Naskah ini menjelaskan bahwa telah terkumpul habis para belahan raga dari jauh. Pintu stupa berada di hadapan. Saat semuanya muncul dari bumi, masih ingatkan kita semua, dalam stupa terdengar suara begitu kuat, memuji Buddha Sakyamuni yang telah membabarkan sutra teratai di dunia saha ini. Buddha Prabhutaratna yang berada dalam stupa mengatakan, "Saya datang karena ingin mendengarkan pembabaran sutra teratai." Bahkan, Buddha Prabhutaratna juga hadir di persamuan. Apakah semua masih ingat? Mengapa Buddha Prabhutaratna datang mendengar sutra? Karena dulu, sewaktu proses mencapai kebudaan, kurang sedikit jalinan jodoh. Karena sebelum beliau wafat, tiada jalinan jodoh untuk membabarkan sutra teratai. Karena tidak ada yang memohonnya, memohon dharma, membabarkan ajaran sempurna. Akan tetapi, jalinan jodoh di dunia berakhir. Pada masa itu, kehilangan kesempatan untuk membabarkan ajaran sempurna. Inilah penyesalan dari Buddha Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni pada sebelum kalpa sebanyak butiran debu, Buddha Prabhutaratna pada waktu itu, dia mendengar sutra teratai telah mulai mengulang pembabaran sutra teratai. Ada jalinan jodoh ini sehingga harapannya pada kehidupan ke kehidupan datang lagi untuk membabarkan sutra teratai. Merespon pada dunia mencapai kebudaan untuk membabarkan sutra teratai demi menyelesaikan pembabaran Dharma seumur hidupnya. Akan tetapi, Buddha Prabhutaratna tiada jalinan jodoh ini. Sebelum wafat, dia berpesan pada muridnya untuk membangun 7 stupa. Seluruh raganya diletakkan ke dalam stupa. Di kemudian hari, pada tempat di mana dibabarkan sutra teratai, stupanya akan berada di sana untuk mendengar Dharma. Membuktikan Sang Buddha yang membabarkan sutra teratai adalah satu ajaran sempurna, adalah Dharma sejati. Yang pertama, untuk membuktikan. Kedua, untuk mendengar Dharma. Akan tetapi, ada satu syarat, yaitu harus membuka pintu stupa. Belahan raga Buddha harus terkumpul di sini, sehingga naskah sutra sebelumnya masih terus mengumpulkan kembali belahan raganya,
Sehingga sekarang kita telah berada pada naskah ini. Kita telah menghayati dan memahami Sang Buddha datang ke dunia membabarkan Dharma selama 49 tahun. 42 tahun di depan membabarkan keberadaan dalam kekosongan. 7 tahun yang selanjutnya membabarkan ajaran sempurna Sutra Teratai. Kita semestinya memahami prinsip kebenaran dari baik naskah ini. Berharap semua orang yang memiliki niat mempelajari ajaran Buddha harus bersungguh hati mendengarkan Dharma, menerima Dharma, Dharma tanpa kebocoran, jangan bocor. Setiap saat diingat kembali, Dharma harus dalam ingatan, Dharma harus dalam keseharian. Bila kamu menggunakan Dharma dalam keseharian, selamanya tidak akan melupakannya. Bila hanya mempelajari ajaran Buddha untuk menelitinya, ini akan cepat terlupakan. Tidak melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jika tidak melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, hanya terapung di alam hampa. Ini tidaklah nyata, sehingga dalam kekosongan sejati mesti perlu keberadaan menakjubkan. Kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Keberadaan sejati tertinggi, ini barulah ajaran sempurna yang sebenarnya. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Mendengar Dharma, mengingatnya, digunakan di dunia, harus senantiasa bersungguh hati.